Tapi terima kasih tadi. Ya. Tadi masuk ke ruang itu saya menjadi nambah wawasan paling tidak. Nyuwun ngapunten teman-teman yang di birokrat, bukan saya loh, dia loh. Ya, waduh, tembak itu. Enggak, makanya kalau di dunia jurnalistik ya Yuk di pojok. Halo teman-teman KH Files, selamat datang kembali di pojok. Hari ini lagi-lagi dengan orang yang spesial dan semoga saja kita akan ngobrol juga hal yang spesial. Paling tidak spesial ulang tahunnya sebuah media yang eksis di Gunung Kidul. Langsung aja sama direkturnya ya. Direkturnya namanya kami mengenal Mas Agung Cetut. ya, selamat siang Mas Joko, wah, teman lama. Jadi teman di pojok, Mas Agung ini teman, saudara dan komplit. Nggih, Konco gelut bareng. kadang ya musuhan mesti oke. Jadi teman di pojok mungkin kali ini spesial, saya anggap spesial karena sebagai direktur salah satu media yang eksis di Gunung Kidul, pasti tahu banyak lah tentang Gunung Kidul, untuk kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama media untuk turut membangun Gunung Kidul ya Mas Agung. Ya. Sebelumnya Mas Agung, sebelum kita ngobrol banyak tentang apa-apa ya yang berhubungan dengan Gunung Kidul dan permediaan, ceritakan dulu Menko Penak Mas Agung ini sebenarnya itu apa, siapa dan bagaimana? Jangan-jangan jenengan itu pelarian dari Mojopahit atau enggak? Ya. Monggo Mas, sambil ngerokok atau sambil minum siap. silakan. Jadi gini Mas Joko, jadi awal mula saya dan teman-teman untuk mendirikan sebuah media itu memang saya pernah juga sudah terjun di dunia jurnalistik sejak sudah lumayan lama ya, 6-7 tahun yang lalu. Jadi saya dulu kembali ke Gunung Kidul dan saya kerja Dulu di mana? Saya di Sumatera Mas. Sumateranya? Di kurang mesti kadang Sumatera, di Lampung, Sumatera Selatan juga, Sumbaksel lah intinya seperti itu. Dan memang secara di dunia jurnalistik itu sama, cuman untuk kita berjalan itu tentu beda tempat, beda tata cara dan tata krama. Tentunya pasti tata krama saya sepakat ya, karena notabene kalau di luar Jawa itu pasti jenengan tahu sendiri bahwa dunia Sumatera itu keras. Ora sependapat karungi kan gitu. Paribasannya seperti itu ya. Istilahnya saya harus balingin Gunung Kidul dengan niat untuk mencerahkan masyarakat dan memberikan edukasi melalui informasi-informasi di media kami ya. Kami berjalan ini dan alhamdulillah baru Mak Procet 1 tahun ini kita sudah. Nama medianya adalah lensamedia.co. Ya. Lensamedia.co. Teman di pojok ini paling tidak dia adalah orang pertama yang membidangi lahirnya lensamedia.co di Gunung Kidul. Ya. Ada berapa teman yang membantu Mas? Kita ada 1, 2, 3, 5. Kita satu tim ada 5 ya, ada yang menjadi admin dan pemain lapangan, maksudnya itu wartawan di lapangan, ada yang khusus manajerial piye carane media ki urip, karena banyak orang bau ngedeke media tapi mereka lupa bagaimana menjaga stabilitas media itu sendiri agar yo banter ora kebanteran, kalon yo ora kalonen kan gitu. Sebelum lebih dalam lagi tentang media dan dinamika yang ada di Gunung Kidul. Dulu itu jenengan sekolahnya di mana? Kalau saya dulu sekolahnya pindah-pindah Mas. Pindah-pindah? Ya, SMA Boleh saya sebelum jenengan jelaskan, boleh saya simpulkan bahwa jenengan itu pindah-pindah karena beling. Ya, mungkin beling nek zaman dulu mungkin keset. Keset. Ya. Coba Mas cerita SD dulu di mana? Saya dulu SD di Wonosari, sudah pindah di Wonosari meskipun saya aslinya mana jenengan? Asli kelahiran, kalau kelahiran saya di Jakarta. Bapak jenengan itu orang Batavia tuh.
Kan numpang lahir. Oh, numpang lahir ya, aja. Numpang lahir, terus bapak saya almarhum itu asli Cilacap. Ibu saya Jogja, cuman saya dibawa merantau ke Gunung Kidul sejak kelas 5 SD sampai sekarang ya istilahnya saya wong semi pribumi kan gitu, semi orang Gunung Kidul asli. Menarik. Jadi saya ketemu dengan teman-teman yang bermedia itu orang yang memiliki pandangan luas karena mereka memang rata-rata dari melihat Gunung Kidul dari perspektif luar atau menjadi luas. Ya. Nah kalau SMP? Kalau SMP saya masih di sini di SMP 2 Wonosari. Oke. SMA termasuk 2. cerdas berarti. Jadi kan itu kalau SMP di SMP 2 Wonosari kan sepertinya kalau sekarang kan tahun-tahun itu ya kalau sekarang belum tentu cerdas karena zonasi. Ya paling tidak akhirnya semua orang memiliki hak untuk sekolah di sekolah keren. Ya betul. SMA 2 Wonosari. SMA 2 Wonosari lagi. Saya itu rata-rata narasumber saya kalau nggak SMA 1 SMA 2. Ya dulu adanya cuma itu tuh Mas, pilihan prioritasnya. Itu sekolah-sekolahan keren. Ya. Kalau dulu nek sing ngomong bling-bling pelebutan. Nah, kan gitu, lo gandeng. Teman-teman pelebutan dan lo gandeng. Bukan saya tapi langsung dari alumni SMA 2 Wonosari ini. Oke, terlepas dari itu. Toh akhirnya sekarang kita punya lulusan manapun, toh akhirnya kita sekarang banyak punya yang sukses meskipun SMA manapun. Betul. Dan terkait dengan Gunung Kidul kita sama-sama punya keinginan untuk ikut terlibat dalam pembangunan Gunung Kidul. Kuliah? Saya kuliah. Nah ini yang menarik Mas. Saya pertama dulu masuk untuk mendaftar saya pernah zaman dulu UMPTN ya. UMPTN saya dulu daftar gagal Mas. UMPTN gagal. Okay. Terus masuk di swasta. Saya ambil jurusan Kaboten. Jurusannya apa dulu? Dulu ya sebenarnya hukum. Cuman bagi saya Kaboten dan tidak sejalan dengan hati nurani. Oke. Dan saya out. Akhirnya saya swasta juga meskipun kemarin juga di swasta tapi swasta yang mungkin akreditasinya turun grade di STIE Yogyakarta kalau masih ada mungkin kampusnya. Ya, kayaknya sudah nggak ada. Ini bisa kemana-mana loh kalau ngomongin STIE ini. Oke. Stop di situ saja terus selanjutnya. Ya sudah itu. Di STIE dulu ngambil jurusannya? Ekonomi. Manajemen ya. Terus pantas jenengan orang kaya ya di sini. Ekonomi jenengan mateng ya. Mateng wani Mas. Mateng wani. Ya. Terus saya setelah belum sampai wisuda saya baru selesai skripsi saya merantau keluar Jawa. Pertama di Jakarta terus keluar Jawa. Nah di Lampung inilah saya hampir 13 tahun saya merantau di sana sampai punya istri, punya anak dan memang di sana dulu sempat jadi mindset saya untuk duit dalan rezekiku di sini. Di sini. Setelah berjalan sekian belas tahun saya dapat kabar orang tua saya yaitu bapak saya bahwa sudah drop sakit karena sudah juga sepuh. Akhirnya saya cuma punya niat pulang. Zaman dulu itu saya beling isih di upakara wong tua. Saatnya kita pulang untuk genting ngurusi orang tua kan seperti itu ya sampai beliau meninggal dan tadinya saya nggak kerasa Mas hidup di Gunung Kidul saya nggak kerasa dengan bayang kayak aku neng Gunung Kidul ya aku minim walaupun saya banyak besar di Gunung Kidul tapi ketika saya keluar kota keluar Gunung Kidul di sana banyak pilihan untuk bagaimana bertahan hidup sementara begitu masuk ke Gunung Kidul lagi saya sempat ngeblank dan akhirnya saya perlahan bertemu teman-teman yang dilalai wong Gunung Kidul ki apik-apik itu sudah dari dulu ya memang intinya di situ apik-apik ya apik-apik kadang dihapusi Mas orang Gunung Kidulnya APE banyak yang dimanfaatkan kan seperti itu biasanya. Itu sudah menjadi sejarah sejak pelarian Majapahit masuk ke Gunung Kidul. Sambil ngerokok Mas, sambil ngerokok. Nah, terlepas dari
baik dan buruknya orang Gunung Kidul. Kalau saya sih karena saya percet besar Gunung Kidul. di Gunung Kidul dan saya tahu persis bagaimana wong Gunung Kidul bertahan hidup, maka saya akan mengatakan bahwa ya memang baik dan baik akhirnya dimanfaatkan orang lain itu kayaknya memang sudah menjadi takdirnya orang Gunung Kidul. Dan ya takdirnya mungkin seperti itu, tapi kan takdir itu kan harus dijemput Mas sebenarnya kalau prinsipnya. Betul, ya. Betul. Ya nanti yang menjemput kan orang-orang seperti jenengan yang sudah berani mengaku wong Gunung Kidul. Intinya bahwa kemudian jenengan dan kawan-kawan membangun lensamedia.co ini, Gunung Kidul sudah banyak loh Mas media. Ya. Apa sih yang menjadikan jenengan pengen karena tetap mengisi media Gunung Kidul? Karena basic media, berjalannya media itu kan macam-macam loh Mas. Ada yang kita yang ya nyun sewu, bukannya kita merendahkan satu sama lain, tapi kita lebih ke memberikan pencerahan, info-info yang apa ya, yang mungkin di media lain tidak ada, kami ada, tapi dengan mindset kita tidak akan, jangan sampai mengadu domba antara satu sama lain, itu saja. Dan kita juga tetap menghargai karena ngrumangsani kita itu masih sangat junior di dunia jurnalistik di Gunung Kidul ya. Kami berusaha untuk ngimbangi lah, walaupun media-media yang sudah senior berjalan sudah hampir 10 tahun bahkan lebih, baru kita 1 tahun itu nek coro ibarat manusia itu kita masih baru belajar jalan. Kalau istilahnya manusia, mereka sudah bisa lari kencang, ya kita berusaha berusaha ngimbangin walaupun itu memang berat. Terlebih kita berdiri di saat di tengah-tengah pandemi yang sangat luar biasa kemarin. Itu memang berat Mas, sampai jujur saya nggawe uban semakin banyak yang itu. Terus apa sih yang sebenarnya jenengan tawarkan terkait dengan kehadiran lensamedia.co ini? Karena maksud saya apa yang menjadi pembeda dengan yang sudah ada? Kami lebih memberikan edukasi dari berbagai, kan banyak Mas istilahnya media berita yang tajam di judul, kurang detail di isi. Nah itu kita berusaha, atau sebaliknya kalau kami teman-teman di Lensa ini kalau bisa ya imbang lah. Judul kita juga jangan terlalu semi provokatif, artinya tidak sesuai dengan isinya. Kalau kita menghargai itu, karena jangan sampai hadirnya kita di Gunung Kidul malah membuat bikin gaduh, justru jangan seperti itu. Ya meskipun saya dulu sempat banyak orang menganggap Gunung Kidul itu adem ayem, baik-baik saja. Sebenarnya dalam beberapa tahun ini tidak baik-baik saja. Makanya karena jenengan sudah masuk di pencari informasi. Ya, cuman mungkin karena banyak ya gini Mas, kendalanya di kita kan istilahnya pekewuh itu masih ada. Beda dengan di tempat saya dulu mengadu nasib. Terus itu kan untuk pembaca, tadi edukasi, memberi edukasi dan lain sebagainya, memahamkan tentang judul dan isi, itu kan untuk para pembaca. Kalau untuk objek yang jenengan beritakan sendiri, apa yang menjadi berbeda? Apakah Anda lebih detail atau Anda lebih mengkondisikan dalam tanda petik? Kalau mengkondisikan sih tidak, istilahnya kita tetap mengikuti rel arus sing disenengi pembaca di Gunung Kidul itu apa. Kalau kita nyun sewu, kita blow up berita-berita yang biasa-biasa saja, yaitu pasti viewer dan pembacanya juga sedikit. Meskipun saya mengakui bahwa tidak lebih dari 60% warga Gunung Kidul itu mungkin melek gadget. Artinya mereka informasi-informasi itu masih mengandalkan media-media cetak seperti dulu. Betul. Kalau jenengan melihat di Gunung Kidul sendiri, itu peningkatan keterminatan masyarakat terkait dengan informasi berbasis digital itu seperti apa? Kalau peningkatan masyarakat saya kira bagus ya Mas, istilahnya mungkin adanya gadget-gadget yang era sekarang ini kan memang sudah hampir banyak warga Gunung Kidul yang nyekel HP, megang HP dari umur yang mungkin SD saja. Anak kita sudah
memegang, tapi sampai simbah-simbah yang sudah sepuh mereka juga pengen belajar melek digital itu seperti apa, tapi ya ada hal-hal yang memang mereka itu memegang gadget seperti itu atau sarana seperti itu untuk mencari informasi dan lain-lain ya masih seputar aplikasi-aplikasi yang lain yang seperti mungkin ya apalah yang mungkin seperti Instagram ataupun betul TikTok dan lain-lain. Kalau tentang yang jenengan berita, Pak Arola, oke, saya sering membaca lensa media.co itu tentang kebijakan pemerintah, kebijakan publik dan juga pembangunan-pembangunan yang di gunung itu. Kalau jenengan melihat apa yang jenengan dapat dan juga jenengan tawarkan kepada pembaca terkait dengan informasi pembangunan yang ada di gunung itu? Ya kalau yang kami tawarkan ya kita tetap check and balance ketika program pemerintah atau kebijakan itu digulirkan ya wajib menyajikan kepada publik, mengemas apik mungkin, terlepas nanti di next itu tuh kebijakan itu tidak sesuai dan akhirnya menjadikan bola panas ya akhirnya ya biar publik sendiri juga ya kan, artinya mereka bisa menjadi kontrol juga. Betul. Karena kita kontrol sebatas informasi terkait untuk tindakan dan sebagainya dari masyarakat mau seperti apa, yaitu monggo nanti masyarakat biar semua berjalan mengalir, yang kita tetap memberikan informasi yang apa yang kita dapat dengan segala keterbatasan kami itu ya kita sajikan pada masyarakat Gunung Kidul dengan tanpa provokatif, kan seperti itu. Menarik. Dan sepertinya saya melihat perkembangan media Gunung Kidul luar biasa. Dan respon masyarakat juga beraneka ragam. Justru itu yang kalau orang seperti saya melihat bahwa ini Gunung Kidul menjadi dinamis dan ini Gunung Kidul menjadi nampak keterbangunannya. Ya. Nah, dari situ adakah jenengan tuh menemukan apa sih yang kemudian harus diperbaiki terkait dengan ya masyarakatnya, ya sumber beritanya yang jenengan tulis dan lain sebagainya, termasuk yang sering kan kebijakan pemerintah, artinya kan birokrasi, apa sih yang kemudian harus diperbaiki dari? Ya, mengenai soal kebijakan dan program itu memang sensitif bagi masyarakatnya, itu hal-hal paling sensitif. Oke. Ya seperti mungkin banyak kejadian. Jangan-jangan menjadi lebih sensitif karena tulisan-tulisan orang-orang seperti jenengan? Ya itu saya rasa tidak. Tidak, oke. Mungkin orang-orang yang memberikan aksi itu lebih menjadikan memantik sensitivitas masyarakat. Oke. Menarik ya. Bagaimanapun tapi kan landing page-nya tetap media toh. Ya. Maksud saya toh masyarakat itu merespon sesuatu, kalau itu tuh belum menjadi gampangannya sesuatu yang digulirkan oleh media, itu juga mereka janjinya belum, mereka nggak tahu apa-apa. Makanya tadi kehadiran media di Gunung Kidul yang saya anggap luar biasa untuk kategori Gunung Kidul ini juga memberi respon positif pada masyarakat untuk ikut terlibat, mengkritisi dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan sensitivitas tadi, sepertinya kok hampir semuanya kalau itu menjadi respon terkesan sensitif, tetapi saya melihatnya begini Mas. Media di Gunung Kidul ini justru menjadi penyeimbang wawasan masyarakat Gunung Kidul. Nah, kalau dari lensa media.co sendiri, apa sih yang kemudian ingin dicapai? Apa jangan-jangan berbeda nih keinginan masyarakat pembaca dengan keinginan media Gunung Kidul yang salah satunya lensa media ini? Ya kalau berbeda sih tentunya enggak, karena semua kan jurnalistik ada etika-etika berjurnalistik dan sebagainya. Ketika kami mendapati, misalkan kami belum memunculkan berita, suatu berita A misalkan, dan ada satu media yang memberitakan ini terus, tapi setelah kami amati itu dirasa kurang objektif, ya kami berusaha menyajikan secara objektif. Oke. Itu saja. Pembeda kami di situ. Harapan jenengan pada para pembaca? Ya mereka tahu dari berbagai sisi.
Hanya sekedar tahu atau? Ya tahu kan, otomatis ketika mereka tahu, mereka kan akan merespon. Responnya mau positif atau negatif itu pribadi masyarakat. Ya, mereka. Tapi tentunya di Gunung Kidul kan tidak akan sefrontal di daerah-daerah lain, Mas. Belum nih, kayaknya akan mengarah ini. Bentar lagi nih kayaknya. Tapi justru saya melihatnya itu dinamika, Mas. Ya. Kalau saya loh, artinya ketika ada respon dari masyarakat, berarti sesuatu ada yang berjalan. Iya. Kalau dulu jenengan dari luar melihatnya bahwa Gunung Kidul adem ayem, ya karena memang responnya ganggih dan akhirnya ya terjadilah. Inilah yang terjadi saat ini. Tapi seandainya dulu itu sudah sedemikian hebohnya mungkin ya, mungkin penataan juga akan lebih menarik. Dan yang paling penting memang tetap media menjadi salah satu sumber masyarakat untuk merespon sesuatu. Ya. Demikian. Dengan banyaknya media di Gunung Kidul? Banyaknya media memang tidak menjadi masalah karena memang segmentasi tujuannya berbeda-beda ya, Mas. Artinya segmentasi tujuan kita itu untuk memberikan berita-berita yang seperti apa. Ya ada sih media yang tahu mana isinya berita kasus, ya itu kan masyarakat itu kan jenuh sebenarnya ya, mereka itu tahu, cuman mereka bisa menilai istilahnya ini nih jangan sampai mereka itu jadi gini loh, nabrak kasus berita, menulis artikel-artikel tentang kasus terus, itu kan masyarakat malah sebenarnya banyak yang ya jangan saya muak gitu loh. Artinya mereka itu butuh bacaan yang enak dalam tanda kutip, tidak melulu itu boleh, cuman kan ya sesekali atau apa itu baru pet hilang. Nah kan masyarakat tuh sekarang udah pintar lagi, ngopo kok mandek kan seperti itu. Ya. Nah kalau kita memang kita hindari, Mas, seperti itu, karena saya wanti-wanti bener sama teman-teman, nah iso jangan seperti itu. Kalaupun iya ya tulis ya, niat tulis ya tulis tekan rampung sampai selesai proses hukumnya. Kalau itu menjadi ke ranah hukum. Tapi kalau tidak jangan. Dan boleh dicek di tempat-tempat berita kami ada nggak berita-berita yang memang di situ running, istilahnya kalau di media itu kan jenengan nggih pirsa, jenengan ya orang media, running itu seperti apa, ada nggak? Ya bukan kita itu tidak peduli dengan seperti hal-hal seperti itu, tapi kalau itu belum menjadi sebuah kepastian itu ya kita tidak akan membuat gaduh di tengah masyarakat lah, istilahnya seperti itu. Dengan berbagai yang jenengan sampaikan tadi terkait dengan lensa dan juga dunia jurnalis di Gunung Kidul, jurnalistik di Gunung Kidul, apa yang kemudian harus diperbaiki kalau jenengan melihat secara global Gunung Kidul? Gunung Kidul itu sebenarnya sangat banyak potensi yang memang Gunung Kidul secara birokrasi ya saya tidak bisa komentar jauh-jauh. Diperbaiki juga sebenarnya sudah diperbaiki, cuman kan ini kritik ini nanti kita tidak saya jadikan ini loh judul ini. Iya ini monggo, cuman kan gini loh, Mas, artinya ketika birokrasi itu seperti dibenahi dan sebagainya, kalau implementasinya ke bawah itu kurang, ya sama saja mau diganti 150 kali juga permasalahannya itu saja. Cuman bagaimana ketika kebijakan pemerintah itu lebih diimplementasikan secara sesuai lah. Kalau di bawah itu masih biasa-biasa saja kan berarti tidak ada progres untuk lebih detail untuk noto Gunung Kidul, permasalahan Gunung Kidul iki cetha. Nek nggon bab ngelih iki hampir tidak mungkin ngelih. Potensi alam di Gunung Kidul itu kan juga oke pangan itu, Mas. Betul. Ya. Cuman ya itu tadi. Tapi kan orang ingin maju kan tidak hanya sebatas berpangan tok. Betul. Nah, itu ya nanti bagaimana saya rasa pemerintah juga pasti memiliki program-program yang baik untuk masyarakat. Yang jelas saya terima kasih. Ini tadi malah jenengan membuka wacana saya untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi di birokrasi. Padahal pertanyaan saya,
adalah menurut jenengan itu media ini apa yang harus diperbaiki? Media yang teman-teman media. Tapi terima kasih tadi. Ya. Tadi masuk ke ruang itu saya menjadi nambah wawasan paling tidak. Nyuwun ngapunten teman-teman yang di birokrat, bukan saya loh, dia loh. Ya, waduh, tembak itu. Enggak, makanya kalau di dunia jurnalistik ya kita lebih objektif saja lah menyampaikan informasi itu, poinnya itu. Bagi kami lebih objektif itu kita lebih nyaman, bukan nyaman di era sekarang, cuman nyaman kita bisa berbaur dengan masyarakat, tetap orang dicap, wah yang saya banyak oknum-oknum mungkin ya dicap kayak jenengan pernah istilah budrek dan sebagainya. Ya. Jangan sampai kami dicap seperti itu saja. Menurut aku tuh sampai di tengah masyarakat dikira saya juga seorang wartawan loh. Dan akhirnya ketika saya pengen podcast mereka ketakutan. Iya. Mungkin karena budrek, padahal saya kan seneng ngobrol, yang kemudian saya mencoba menjadi kontributor di Kabar Handayani untuk videonya. Tetapi konteksnya seorang YouTuber aja yang seneng ngobrol. Dan kayaknya belum ada yang gunung gitu kayaknya sing YouTuber seperti podcast secara baru jenengan kayak sing kendel banget. Ada sih kendel banget. Ini termasuk kendel ya. Enggak, intinya kalau saya di pojok ini saya hanya ingin ikut mendokumentasikan pemikiran-pemikiran jenengan yang terkait dengan media itu. Seperti apa sih yang kemudian nanti kita bisa saling mengingatkan, hei, pemimpin tahu ngomong kayak gini loh, kayak gitu. Ya, cuman memang kendala kami mungkin entah atau lensa media secara pribadi, banyak pejabat atau teman-teman di birokrat itu anti media. Artinya anti media itu ketika ditemoni di WA, kita itu pingin sharing karena mungkin kok framingnya mereka tuh, wah iki arek ngopo iki, arek golek-golek iki. Nah itu loh, itu loh saya yang ingin jujur ngomplain, tapi ya memang itu kenyataan karena itu harus saya sampaikan karena keterbatas itu. Sedangkan kita butuh narasumber itu, beliau si A misalkan. Banyak mas di dinas seperti itu. Banyak. Tapi tidak juga perlu saya sebutkan satu persatu, tapi jenengan saja off the record. Tapi intinya bahwa apa yang harus dilakukan oleh teman-teman media sendiri atau sebelumnya kira-kira kenapa sih mereka seperti itu, atau karena paradigma budrek yang dulu itu bisa juga. Kalau sekarang masih ada nggak sih budrek mas? Kalau saya ini hampir jarang terjun ke lapangan ya mas. Maksudnya saya itu kan hanya khusus memanage perusahaan itu, arahnya itu arah kepiye. Ya menurut teman-teman masih ada banyak yang dicap dikira seperti itu. Cuman untuk ada atau tidaknya yaitu wallahu a'lam. Teman-teman yang merasa dirinya budrek sekali-sekali ngobrol dong di sini. Lama banget sih saya tidak mendengar istilah budrek itu di gunung itu, tapi makanya saya tadi bertanyakan apa masih ada sih kayak gitu. Karena teman-teman ya kita kan deket lah sama teman-teman. Ya, kayak gitu. Kita terus juga menghargai satu sama lain. Tapi intinya kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman media untuk memperbaiki kondisi birokrat yang seperti itu yang ceritakan? Ya kalau memperbaiki, kalau yang istilahnya yang kita sampaikan itu bisa direspon sama teman-teman birokrasi, ya itu selesai, akan terbaiki. Jadi kita itu semata-mata kulon-kulon ke mereka. Karena misalkan pemberitaan soal ke masyarakat apa yang disajikan itu kan masyarakat ingin tahu apa sih program-program pemerintah. Misalkan bantuan apa, misalkan ini. Terus ketika kita menulis artikel, teman-teman menulis artikel, akhirnya sulit untuk mengundang narasumber untuk berbicara. Apakah itu akan nanti menjadi sebuah berita? Saya rasa teman-teman tidak berani untuk mengunggah berita itu karena keterbatasan informasi dari narasumber. Dan itu kan sebenarnya malah justru menghambat informasi-informasi publik yang harusnya masyarakat itu tahu. Saya setuju kayaknya. Saya ngerti maksud jenengan bahwa kemudian ada keterputusan informasi. Ya, bahkan saya sendiri pernah loh mas WA atau komunikasi karena
teman di lapangan, Pak, Mas tolong WA-in Pak ini, konfirmasi ini, karena kalau saya saja itu tidak direspon. Saya coba Mas, suatu ketika ini pengalaman. Saya sekarang hari Sabtu, misalkan hari Sabtu itu WA Selasa, Minggu, Senin, Selasa belum di-read. Artinya kan belum biru. Hari Kamis read, Sabtu baru dibalas. Apakah ya jenengan bisa menilai sendiri itu seperti apa? Sedangkan kita hanya ingin mendapatkan informasi yang memang itu hak masyarakat untuk tahu, karena keterbukaan informasi publik harus dong. Betul. Bahkan tidak harus media, masyarakat umum sekalipun sebenarnya punya hak untuk menanyakan hal-hal seperti itu. Kira-kira kenapa ya mereka seperti itu? Nah, mungkin saya dianggap budrek ya, seperti yang Jinan sampaikan. Oke. Mungkin loh ya. Atau mungkin atau saya ikut budrek sekalian saja nih. Wah, ini malah nyebut merek loh Mas. Kita dapat benefit nggak dari budrek? Iya, ini masih ada kok obat budrek itu. Kayaknya nggak tahu, saya nggak pernah sakit kepala. Belum. Masih mapan secara ekonomi, jadinya jarang mengkonsumsi sakit kepala. Bertahun-tahun keluar negeri kan jenengan dicake sampai umur 60 mungkin masih cukup lah. Ya paling tidak kalau nggak jadi ya habis di 2024 besok Mas. Oke, skip yang ini. Mas Agung Cetut, saya lebih nyaman memanggil Mas Cetut. Ini harapan jenengan pada masyarakat pembaca. Apa yang jenengan inginkan dari pembaca informasi media online yang ada di Gunung Kidul? Ya, harapan saya kepada masyarakat agar informasi yang disajikan itu bisa menjadikan apa ya, tolak ukur untuk misalkan informasi apa itu bisa diserap secara baik, tidak hanya satu sisi saja, dan bisa membantu juga mengkritisi program-program pemerintah. Ya, paling minimal bisa. Toh juga zaman sekarang nggak seperti zaman dulu. Ketika kita vokal, kita memberikan kritis yang tidak sesuai, itu kan juga apa ya, baik bro, pemikiran saya gitu. Terlebih juga ada kemarin instansi dinas apa itu yang memberikan layanan, mungkin jenengan juga berkomentar mengalami apa, entah bahasanya kemunduran atau apa, sebenarnya itu juga. Saya itu juga sering Pak ya Mas, ketika saya itu hanya mau minta informasi saja untuk dasar berpikir dan menjawab, membantu pemerintah untuk menjawab, itu kadang saya juga tidak mendapatkan. Nanti begini Mas, kirim surat ya Mas, pakai ini. Saya pernah mengalami itu. Tapi ya itu ada terus mengandalkan kayak budrek lebih kental gitu kayaknya. Mengandalkan budrek. Teman-teman di pojok, kurang lebih ini obrolan singkat kami. Ini diteruskan sampai kemana-mana ya. Termasuk membahas tentang apa ya, birokratnya atau dinasnya yang jenengan maksud tadi. Tapi gini, mungkin lain waktu lebih kita lebih bisa ngobrol panjang lagi. Intinya tetap semangat mencerdaskan, karena media ini kan termasuk mengikuti program pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat. Ya, kami teman-teman di pojok dan Kabar Handayani Files tentu mengucapkan selamat hari lahir atau selamat ulang tahun. Saya itu media kok lahir, saya lebih memilih semoga panjang umur kekritisan dan tetap eksis yang pasti Mas, karena jangan sampai macet di tengah jalan. Semoga langgeng lah, bisa ya. Kalau nyusul umurnya KH tidak mungkin karena mereka lahir secara duluan. Iya, tapi kayaknya punya real yang berbeda. Intinya mungkin KH lebih kritis ya? Ya enggak juga. Kami sebenarnya kan KH itu kan kalau dulu saya pernah ikuti sebenarnya lebih pada humanioranya, tentang kekayaan budayaan dan lain sebagainya. Kalau sekarang ikut menulis banyak terkait apa yang terjadi di Gunung Kidul ya karena memang masyarakat membutuhkan itu. Itu segmennya juga akan berbeda antara KH dengan teman-teman lensa, tapi intinya kami dari Kabar Handayani juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman lensa media.co. Dan saya juga berharap suatu ketika jenengan bisa tampil di YouTube kami juga
Dengan senang hati. Dengan nanti undangannya nyusul. Siap, dengan senang hati. Jadi teman di pojok, selain media online lensamedia.co, selain tulis, itu juga ada YouTube-nya. Itu juga terkesan seperti TV ya Mas ya? Iya, hampir. Ya sama. Jangan-jangan jenengan itu mau jadi Surya Palohnya Gunung Kidul, punya media dan lain sebagainya. Buatan Mas, terlalu jauh. Terlalu jauh. Ya. Tapi volley masih sering. Hah? Skip tentang volley, teman-teman di pojok. Terima kasih. Kalungnya carry. Diperjelas lagi, tapi intinya selamat ulang tahun buat teman-teman lensamedia.co Gunung Kidul. Tetap menginspirasi, tetap mencerdaskan masyarakat Gunung Kidul, dan jangan lupa tetap di pojok saja. Terima kasih.